Putri dari bos gangster ditampar muka. Sejak lahir, putri ini belum pernah dipukul. Jadi putri ini bicara sama ayahnya. Seorang bos gangster bagaimana bisa bertahan? Malam hari itu, pria yang berpakaian yang rapi membawa Yisan ke suatu kamar. Saat ini, bos gangster ini sudah mencari semua informasi tentang Yisan. Saat Yisan mau jelaskan, si bos ini mengundang Yisan bekerja sebagai tutor anaknya. Ternyata ketika Eng Byul menemukan bahwa Yisan seorang guru, Eng Byul bilang sama ayahnya bahwa dia mau belajar sama Yisan. Dan kasih Yisan gajinya 2.000 miliar. Tapi kalau Eng Byul terkena masalah apa, nyawa Yisan tidak bisa ditahan. Menghadapi pekerjaan dengan level bahaya begitu tinggi, Yisan menolak tapi saat dia mau pergi, si bos tidak mau Yisan hidup lagi, jadi dia menembak. Tapi Yisan sudah tahu, dia hindari. Terhadap dengan cinta yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya, bagaimana bisa Yisan menolak? Malam hari itu, dia masuk. Tanpa diduga, Eng Byul menyambutnya dengan sangat keren. Karena saat dia masak, dia lupa buka tutupan, jadi mie hampir bakar. Merkim mau membersihkan tapi Eng Byul bilang tidak usah. Nanti dia dan Yisan akan lakukan. Merkim kasih tahu bahwa ada banyak kamera di sini. Jadi jangan pikir tentang hal yang buruk. Untuk membalas dendam tamparan yang tadi, Eng Byul secara sengaja mendekat. Yisan takut saat melihat kamera. Yisan memang mulai kehidupan sebagai pengasuh. Tengah malam hari itu, Yisan mau berlari. Tapi Eng Byul sudah tunggu dia di pintu dan pura-pura menelpon ayahnya. Jadi Yisan harus kembali. Hari kedua, mereka mulai kehidupan yang baru. Seperti dibayangkan. Ada siswa yang menabrak Eng Byul. Eng Byul mau membantu dia mengambil buku. Tanpa diduga, ada siswa yang memfoto celana dalam Eng Byul. Lalu satu siswa lain menendang si siswa ini. Itulah Mosin. Si siswa ini ketakutan jadi berlari. Eng Byul masih bingung, Mosin mengambil HP. Yang memalukan ini boleh dilupakan ya. Saat itu, Yisan juga pergi ke kamar guru. Dia mau berhentikan Eng Byul pindah sekolah. Tapi saat kepala sekolah berbalik badannya, Yisan memang terkejut. Depannya itulah si bos gangster. Siswa ini memang membuat semua siswi jatuh cinta. Di mana saja, dia juga menarik banyak siswi. Tapi dia hanya melihat putri si bos gangster. Hari ini pertama hari Eng Byul pindah ke sini. Di gerbang sekolah, Eng Byul ditabrak oleh siswa. Saat dia membungkuk ada siswa yang lain memfoto dia. Mosin sudah menghalangi mereka. Tapi ketika Mosin mengambil HP, Eng Byul salah paham. Jadi dia menamparkan Mosin. Muka Mosin memang tidak ada yang berani menyentuh. Ketika Mosin masih siswa yang baru, dia sudah menempurkan banyak siswa. Dengan banyak kali. Para siswa ini pikir bahwa Mosin lembut jadi sudah memukul Mosin. Hanya dengan beberapa gerakan, Mosin membuat mereka hampir mati. Sejak waktu itu, tidak ada yang berani menyentuh Mosin. Pilih orang yang salah. Tahukah? Hanya dengan satu gerakan, Mosin sudah mengendali Eng Byul. Untuk membuktikan bahwa Mosin bukan si memfoto, dia sudah memecahkan HP ini. Lalu pergi. Eng Byul ke kelas dan diterima hadiah yang besar. Saat makan siang, Eng Byul dihalangi kaki Mose. Mose mengajak dia makan bersama. Tapi Eng Byul bilang dia tidak kenal sama Mose. Kamu sungguh tidak tahu aku. Siapa kamu? Aku Heo Mose. Lalu apa? Aku paling ganteng di sekolah ini, ada 5 fan club dan 50.000 penggemar. Aku lupa bawa dompet jadi tidak bisa membeli obat untukmu. Itu saja ya. Inilah pertama kali Mose diabaikan oleh segadis. Eng Byul siap untuk makan. Tapi Dabin sengaja jatuhkan sup ke Eng Byul. Karena dia suka Mose. Yisan mencari Eng Byul, ingatkan dia 3 orang yang sebaiknya tidak dekati mereka. Yang pertama Mosin, baru ditampar. Yang kedua Dabin, lebih baik jangan berbicara sama dia. Yang ketiga Min Sakang, teman semeja Eng Byul. Eng Byul bilang dia sudah bermasalah dengan ketiga mereka. Aiza, memang. Kenapa? Putri bos gangster pertama hari ke sekolah sudah menarik perhatian dari hot boy. Jadi Eng Byul menjadi orang yang paling dibenci.
Eng Byul tertidur di kelas, rambutnya ditarik oleh seseorang. Ternyata, ada yang sengaja membuang gusi ke rambutnya. Eng Byul mau mengambil buku tapi di bukunya banyak selai. Beberapa siswa tunggu saat Eng Byul ke kamar kecil, mereka tuangkan cairan cuci piring di lantai. Eng Byul baru saja buka pintu sudah terpeleset. Bahkan saat dia makan, dia juga dituangkan sup. Seorang anak dari si bos gangster, Eng Byul belum pernah digertak seperti ini. Eng Byul mencuci pakaian lalu menjemur di atap, dia berjemur. Mosin saat ini juga ke atap. Eng Byul hanya memakai pakaian tidur, jadi dia bergegas bersembunyi. Dia mau mengambil pakaian yang sudah kering tapi pakaiannya jatuh. Mosin mendengar suara jadi mendekat. Jangan ke sini. Pergilah. Min Sakang di bawah sudah mengambil pakaian. Lalu membawa untuk Eng Byul. Dan bilang yang mau menggertak Eng Byul sudah antri. Jika takut bisa pindah. Eng Byul bingung kenapa dia mau membantu Eng Byul. Sakang bilang karena dia sudah bertaruh bahwa Eng Byul akan bertahan selama 5 hari. Tapi Eng Byul bukan orang lemah, dia mulai balas dendam. Ketika Dabin tertidur di kelas. Rambut dia dan teman semeja terikat satu sama lain oleh gusi. Mereka berencana untuk tuangkan tinta ke buku dia. Tanpa diduga mereka menyentuh laba-laba, lalu ketakutan sampai pingsan. Siang hari, Eng Byul makan bersama Mose. Memang memarahkan mereka. Tentu saja tidak kurang cairan cuci di kamar kecil. Dabin dan temannya terpeleset. Dabin yakin tidak bisa bertahan. Jadi dia sudah ada ide.